Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjala Fitri, NPM 19111059. Di sini saya akan mempresentasikan 7 pilar strategi komunikasi dalam bisnis. Baik, di sini yang pertama yaitu pemahaman terhadap komunikasi, yaitu mampu menempatkan sebagai komunikator, menggunakan media, menyusun pesan yang terarah, kemudian memahami komunikan, memanfaatkan sumber, dan mengetahui serta mengevaluasi efek pesan inti, tidak hanya selalu eksplisit, contohnya iklan rokok. Baik, pilar yang kedua yaitu penggunaan pikiran. Yang pertama, mengontrol proses-proses komunikasi, lalu sekreatif mungkin dalam berkomunikasi, dan yang ketiga, think before communication, dan yang keempat, good thinking permits good communication. Kemudian yang ketiga yaitu pilar memahami bahasa, merupakan sistem dari sign, signal, dan simbol yang diperlukan untuk berpikir, dan yang kedua, bentuk verbal dan non-verbal, dan yang ketiga, komunikasi mustahil tanpa bahasa, dan yang keempat, memudahkan komunikan dalam menerima pesan yang disampaikan, dan yang kelima, kesalahan dalam menggunakan bahasa dapat merugikan perusahaan. Kemudian pilar yang keempat yaitu kejelasan pesan. Kejelasan pesan ini merupakan dalam penyusunan pesan harus tahu maknanya, terus pesan disusun secara utuh dan diperkuat dengan alat bantu, dan yang ketiga, kalimat yang tersusun sederhana, dan yang keempat, penulisan kalimat sesingkat mungkin agar tidak terjadi salah persepsi. Kemudian pilar daya persuasi, yaitu berisi bahan-bahan emosional, bahasa yang digunakan menyentuh emosi, dan yang ketiga, bertolak belakang dengan logika. Kemudian yaitu komunikasi pesan, penyampaian pesan secara utuh, informasi harus disampaikan secara gamblang dan jelas, dan yang ketiga, tidak boleh menahan data dan informasi terbaru. Kemudian kelengkapan informasi menjadikan info menjadi jelas dan efektif. Dan yang terakhir yaitu keinginan baik, yaitu informasi tidak boleh merugikan masyarakat, dan yang kedua, info yang disampaikan harus bertanggung jawab, dan yang ketiga, harus terdapat nilai baik bagi konsumennya, dan yang keempat, perusahaan harus membuat network atau jejaring dengan masyarakat. Nah, di sini juga saya akan menyampaikan proses strategi komunikasi. Yang pertama, asking. Asking merupakan sebagai komunikator kita harus meminta informasi terbaru yang belum kita miliki sebelumnya. Hal ini diperlukan agar proses komunikasi dapat berjalan dengan tepat dan efektif. Dan yang kedua, telling, yaitu kita harus menginformasikan diri kita sendiri menjadi agar para bawahan memiliki informasi yang berkaitan dengan tugas mereka. Atasan wajib tahu masalah yang sedang dihadapi. Dan yang ketiga, listening. Kita harus memahami pemikiran orang lain yang akan disampaikan kepada kita, yaitu mendengarkan baik-baik info yang disampaikan. Terus understanding, yaitu komunikator harus menjadi motivator konsumennya, menjadi pendengar yang baik, dan memberikan pengertian dalam hal tertentu. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dalam 7 pilar komunikasi bisnis di masa pandemi. Misalnya pada saat kita mengikuti peraturan yang ada di pemerintah, yaitu informasi yang mereka sampaikan kepada masyarakat agar kita bisa mematuhi aturan yang harus ditetapkan, seperti tidak keluar rumah, terus memakai masker, terus tidak boleh berdekatan atau berkumpul dengan orang-orang,
Dan selanjutnya, pemahaman yang masyarakat sampaikan terkait bahaya COVID-19 ini tidak boleh diragukan karena akan menjadi dampak buruk bagi kita yang tidak mematuhi peraturan. Jadi sebaiknya kita harus